Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Faris Rosidin dengan NIM 4432301114 dari kelas 3C. Nah, di sini saya ingin mengasih tutorial cara menggunakan SPSS dengan uji homogenitas. Jadi, apa sih uji homogenitas itu? Jadi, uji homogenitas itu adalah suatu uji yang dilakukan untuk mengetahui bahwa dua atau lebih kelompok data bersampel berasal dari populasi yang memiliki varian yang sama atau homogen. Jadi pengujian ini merupakan persyaratan yang melakukan pengujian lain, misalnya t-test dan alpha. Dan pengujian ini digunakan untuk meyakinkan bahwa kelompok data memang berasal dari populasi yang memiliki varian yang sama atau homogen. Jadi dasar pengambilan keputusan itu jika nilai signifikannya itu lebih dari 0,05 maka distribusi data homogen. Sedangkan jika nilai signifikannya kurang dari 0,05 maka distribusi data tidak homogen. Nah, di sini sudah ada data. Jadi data ini ada 25 data. Jadi ada hasil belajar rancop, ada kelas A sama kelas B. Nah, untuk kelas A ini saya beri kode 1 dan kelas B ini saya beri kode 2. Dan ini data yang sudah diurutkan dari kelas A dan B. Langsung saja kita salin. Nah, langsung ke SPSS ya. Sini kita ke data view dan kita tempel. Nah, di sini kita ada var 1, var 2. Kita ganti ke variable now. Jadi var 1 ini kita ganti hasil belajar. Hasilnya hasil ini kelas aja. Untuk desimalnya kita nolkan saja. Untuk label ini hasil belajar rancop. Ini untuk kelas aja. Karena tadi kelas ada 2, jadi valuesnya kita tambahkan. Di sini 1 itu tadi kelas A. Nah, 2 ini untuk kelas B. Klik OK. Lalu kita kembali ke data view dan datanya sudah berubah ya. Nah, selanjutnya kita untuk melakukan uji homogenitas, yaitu pertama kita klik analis, terus comprehends, kita ke onWay ANOVA. Untuk hasil belajar ini kita ke dependent list. Untuk kelasnya kita ke faktor, terus klik yang option, kita klik yang homogeneity dan continue, klik OK. Dan keluar hasilnya yaitu test of homogeneity of variant, dan kita pakai itu yang signifikan. Jadi di sini ada 0,301, yaitu yang berarti data ini berhomogenitas, karena yang tadi itu datanya jika lebih dari 0,05 berarti datanya itu homogenitas. Oke, lanjut. Jadi di sini ada soal untuk menguji normalitas. Sebelumnya, uji normalitas itu adalah merupakan bagian dari uji asumsi klasik yang bertujuan untuk mengetahui apakah nilai residual berdistribusi normal atau tidak. Dan model regresi yang baik adalah memiliki nilai residual yang berdistribusi normal. Untuk dasar pengambilan keputusan itu masih sama, yaitu jika nilai signifikannya lebih dari 0,05 maka nilai residual berdistribusi normal. Namun jika signifikannya kurang dari 0,05 maka nilai residualnya tidak berdistribusi normal. Dan di sini saya sudah punya data, yaitu
ada 50 soal, 50 data, dan dari religiositas X dan agresivitas Y. Jadi kita sama seperti tadi, kita salin lalu copy, kita ganti lagi kayak tadi, ini X, ini X, ini Y. Untuk desimal masih sama gitu, kita pakai 0. Kita kasih nama ini data view, dan sudah ada. Nah, sebelumnya kita harus mencari data residualnya dulu. Nah, caranya kita ke analyze, baru regularitas itu pindah ke independent, lalu religius pindah ke independent, dan agresif pindah ke dependent, lalu save, lalu kita pilih yang unstandardized, klik OK, terus continue. Lalu sudah ada datanya, kita close aja. Nah, lalu sudah ada data residusnya, jadi langsung saja kita ke analyze, ke non parametric test, dan ke red dialog, dan klik one sample cut test. Karena yang tadi kita pilih residus, jadi kita pilih residus, pindah ke ini, kita klik normalnya, terus oke. Dan sudah puas. Selanjutnya ada soal RAL yang sudah saya masukkan. Untuk perlakuan, ulangan, dan lama pengeringan, label perlakuan, ulangan, lama pengeringan, value nya 1, perlakuan 1, 2 perlakuan 2, 3 perlakuan 3, 4 perlakuan 4, 5 perlakuan 5. Untuk ulangannya yaitu 1 itu untuk ulangan 1, 2 ulangan 2, 3 untuk ulangan 3, 4 ulangan 4, 5 untuk ulangan 5. Untuk measure di perlakuan kita ubah ke nominal, ulangan ubah ke nominal, dan untuk lama pengeringan kita ubah ke scale. Untuk datanya sudah saya masukkan, jadi langsung saja kita ke analyze, kita ke general model, kita untuk perlakuan kita ke faktor, lama pengeringan untuk dependent, kita klik model, kita ubah ke build trends, kita ke main effect, dari perlakuan ke sini jadi continue. Kita klik ke port host, kita ubah, jadi kita pakai lanjut 2K, Duncan, MLD, LS, continue. Kita klik continue, oke. Ini adalah hasil dari RAL-nya. Hasil 2K, LSD, dan sama pengalian. Dan ini tabel Duncan.
Oke, lanjut. Di sini ada soal RAK. Di sini yaitu pengaruh dosis pupuk nitrogen terhadap tinggi tanaman kedelai. Jadi udah ada datanya. Dosisnya 1 sampai dengan 0%, 2 sampai dengan 10%, 3 sampai dengan 20%, 4 sampai dengan 20%. Langsung saja kita masukkan ke SPSS. Sudah saya copy. Dan di sini namanya saya ganti dari dosis, yang kedua ada ulangan, yang ketiga ada tinggi. Dan untuk labelnya dosis pupuk nitrogen dan tinggi tanaman itu CM. Pilihnya sudah saya isi juga. Jadi 1 itu 0%, 2 10%, 3 20%, 4 30%, 5 40%. Dan untuk ulangannya kita isi 1 itu ulangan 1, 2 itu ulangan 2, 3 itu ulangan 3. Jadi measure diubah ke normal, ulangan juga ke normal, tapi tinggal ke scale. Saya ke data view. Jadi di sini kita langsung ke analyze, terus ke general linear model, ke new rate. Jadi tingginya itu masuk ke dividend, terus bisa masuk ke peak factor dan ulangan juga. Lalu kita klik model, kita bullet frames, kita klik main effect, kita dosisnya pindahin, ulangan juga pindahin, klik continue. Oke. Jadi ini data RAK-nya ya. Jadi di sini sudah ada data Kruskal-Wallis. Lalu kita ke variable view, kita ubah jadi sini nih, ubah ke kota. Kedua part 2 nya kita penjualan, terminalnya kita ubah ke 0, value nya jadi di sini 1 itu untuk kota A, 2 itu untuk kota B, dan ketiga yaitu untuk kota C. Oke. Langsung saja ke data view, kita ke analyze, ke dan parametric test, klik ke link dialog, kita ke independent sample. Jadi ini kontak ke grup, kita di range, kita minimumnya kan 1, maksimum 3 karena ada 3 di penjualannya. Kita ke test variable list dan klik OK. Dan sudah terlihat uji Kruskal-Wallisnya sudah muncul. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.